dari SDN 1 Kinangun. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan KKG yang terakhir. Insya Allah mudah-mudahan tahun berikutnya ada. Yang terhormat Ketua KKG, yang terhormat tim penilai, yang terhormat rekan-rekan Bapak Ibu Guru dari SD Gugus 3 Pataruman. Pada kesempatan hari ini saya diamanati atau diberi tugas untuk menyampaikan atau untuk mempresentasikan best practice. Sebenarnya saya pun belum begitu memahami apa yang disebut dengan best practice. Tapi setelah berkonsultasi dengan teman-teman saya, katanya best practice itu asalnya dari kata best dan practice, di mana artinya best adalah yang terbaik, practice adalah praktek. Jadi kami menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia praktek yang terbaik. Oke, kemudian ditanyakan lagi, apa sih praktek yang terbaik itu? Ya praktek kita mengajar, katanya begitu. Tetapi ada juga yang mengatakan kalau best practice itu adalah pengalaman terbaik kita. Nah, tapi penasaran juga saya akhirnya coba-coba cari di kamus Oxford. Akhirnya ketemu bahwa best practice adalah, oke, kita berbahasa Inggris dulu sebentar. Best practice is a technique or methodology that through experience and research has proven to reliable lead to a desired result. It means, artinya in Indonesia, bahwa best practice atau praktek terbaik adalah sebuah teknik atau metodologi yang melalui penelitian dan pengalaman yang telah terbukti reliable atau handal yang menyebabkan hasil yang diinginkan itu terjadi. Nah, dari yang tadi, pengertian tadi disebutkan juga bahwa praktek itu adalah suatu cara yang paling efisien atau upaya yang paling sedikit dan efektif mendapatkan hasil terbaik dalam hal ini untuk menyelesaikan tugas berdasarkan suatu prosedur yang dapat diulangi dengan dapat diulangi dan telah terbukti manjur untuk banyak orang dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, dari pengertian tadi sebenarnya saya belum bisa apa yang saya lakukan itu disebut best practice. Karena saya tidak yakin, saya belum merasa yakin bahwa pengalaman saya itu terbukti manjur dan bisa diikuti oleh semua orang. Mungkin hanya cocok untuk di kelas saya saja atau di SD saya saja. Padahal kalau dari pengertian tadi best practice itu bisa diulangi dan dipakai oleh banyak orang dalam jangka waktu yang lama. Nah, tapi saya akan mencoba aja. Oke, best practice yang telah saya lakukan yaitu saya telah mencoba membuat atau menulis PPK, walaupun saya yakin ini masih jauh dari kesempurnaan, oke, karena saya bukan seorang peneliti walaupun melakukan penelitian. Judulnya adalah saya mencoba penerapan metode inquiry untuk meningkatkan hasil belajar pada pembelajaran IPA dalam materi hubungan struktur panca indera beserta fungsinya. Saya lakukan penelitian ini di kelas 4 tahun kemarin sebenarnya. Oke, di kelas 4 tahun kemarin. Oke, kenapa saya melakukan ini? Latar belakangnya adalah ini. Oke. Salah satu latar belakangnya adalah rendahnya hasil belajar siswa kelas 4 pada mata pelajaran IPA dalam materi hubungan struktur panca indera beserta fungsinya. Rendahnya hasil belajar ini dipengaruhi oleh beberapa masalah atau faktor atau kendala yang saya hadapi, di antaranya siswanya pasif, saya lebih banyak bicara, kemudian siswa menjadi bosan, kadang-kadang siswa pun hanya mengobrol atau bercanda dengan temannya. Oke, kemudian metode yang saya lakukan tadi masih menggunakan metode konvensional atau ceramah seperti sekarang ini. Oke, kemudian hasilnya tadi, anak-anak tidak bisa memahami atau kurang memahami materi tersebut sehingga menyebabkan hasil belajar siswa menjadi rendah. Nah, tadi penyebab masalahnya sudah
gunakan, menyebabkan reaksi anak seperti tadi. Ini yang menjadi latar belakang masalah kenapa saya membuat penelitian yang berjudul di depan tadi. Berikutnya, setelah berbincang dengan teman-teman sejawat, kalau dalam bahasa Jawa saya istilahnya gendur-gendur roso dengan teman-teman, akhirnya gimana ya Bu, kok anak saya tuh kalau pelajaran IPA tuh begini, kalau di kelas Ibu bagaimana? Apa ada saran untuk saya supaya kelas saya itu ketika pelajaran IPA ingin seperti yang saya bayangkan, anak-anak tidak diam, anak-anak tidak ngantuk, saya tidak capek berbicara di depan terus, gitu. Akhirnya cobalah kata teman, kata ibu kepala, gitu. Coba buatlah apa sih yang menjadi penyebabnya, kemudian cobalah ubah atau mungkin metodenya atau mungkin ditambahi alat peraganya dan sebagainya. Akhirnya saya mencoba itu dengan bantuan teman-teman. Akhirnya saya mencoba untuk cobalah saya mau menggunakan metode inquiry. Inquiry itu artinya menemukan sendiri, artinya siswa diharapkan bisa terlibat aktif. Jadi saya di situ di kelas hanya sebagai fasilitator, hanya sebagai pendamping saja. Ketika siswa membutuhkan saya untuk meluruskan masalah, saya bisa memberikan penguatan atau pemantapan. Tuh, akhirnya setelah berbagi rasa, meminta saran dari teman, akhirnya mulai dilakukanlah penelitian tadi, walaupun mungkin bukan penelitian ya, karena saya bukan seorang peneliti gitu ya. Akhirnya setelah melewati tadi, kita mulai dengan tadi mencoba merumuskan dulu setelah tahu tadi penyebabnya anak-anak seperti apa. Setelah berkonsultasi dengan teman-teman, akhirnya saya mencoba ingin menerapkan apakah betul metode inquiry itu dapat meningkatkan hasil belajar IPA pada materi hubungan struktur Pancasila, Pancasila bisa pada kelas 4 di SD saya. Dengan rumusan masalah PTK tersebut, saya mulai melakukan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan hanya 2 siklus saja, memakai kebanyakan siklus yang sering digunakan. Karena dalam tahap belajar saya takut kalau misalnya siklusnya terlalu banyak, sayanya capek juga, nanti hasilnya kurang memuaskan tetap. Nah, menggunakan 2 siklus seperti model penelitian tindakan kelas yang ditulis siapa ya, saya lupa, Hemis dan nah itu pinter ibu. Kemudian setiap siklus terdiri dari 4, yaitu perencanaan atau planning, kemudian melaksanakan atau acting, kemudian pengamatan atau observasi, kemudian yang terakhir refleksi atau reflecting. Dalam tahap perencanaan tadi sudah saya sebelum merencanakan penelitian, saya berkonsultasi dengan teman sejawat, kemudian merencanakan bagaimana RPP yang baik untuk melaksanakan siklus 1 tadi, menyiapkan alat peraga, kemudian hal-hal lain yang saya kira perlu untuk penelitian tadi. Kemudian yang berikutnya ketika tahap pelaksanaan ini dilaksanakan sekitar bulan September tanggal 14 dan tanggal 21 siklus keduanya. Dalam melaksanakan penelitian tadi saya dibantu oleh 2 teman saya sebagai observer, Ibu Mimin dan Ibu Haji Rosmini. Begitupun pada siklus 2. Yang menjadi subjek penelitiannya adalah siswa SD kelas 4. Tuh. Nah, dari hasil penelitian tadi setelah dilaksanakan 2 siklus tadi, ada sedikit perubahan sikap dan perubahan hasil belajar pada siswa kami. Kemudian prosesnya saya
hasil sebelum penelitian ada peningkatan tapi hanya sedikit. Saya tidak cantumkan bagaimana hasil belajar siswa pada pra penelitian dan bagaimana aktivitas siswa pra penelitian, tetapi yang saya sampaikan hanya hasil belajar siswa dan aktivitas siswa setelah dilaksanakan atau diberi tindakan pada siklus pertama. Oke, seperti itu hasilnya ada sedikit peningkatan. Yang tadinya anak-anak sudah terbiasa duduk diam mendengarkan dan mencatat, tetapi pada siklus pertama dengan bantuan perencanaan tadi bentuk RPP, kemudian dengan tambahan alat peraga ada sedikit peningkatan pada aktivitas anak. Anak tidak hanya diam. Saya minta maaf, mungkin nanti saya sampaikan gambaran atau foto kegiatan ketika melaksanakan tadi ya Bu. Ya. Dengan metode yang saya gunakan tadi, alhamdulillah aktivitas belajar siswa sudah mulai bertambah, anak-anak sudah mulai berani untuk bertanya, kemudian anak-anak sudah mulai berani untuk tampil ke depan mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka, walaupun harus ditunjuk dan walaupun masih menggunakan bahasa yang belum runtut, belum menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Tapi yang saya harapkan hanya aktivitasnya aja bertambah dulu, tidak hanya diam, tidak hanya mendengarkan. Itu ini perubahannya dari siklus 1 aktivitasnya hanya 73%, kemudian pada siklus 2 81%. Saya akhiri pada siklus 2 karena katanya menurut pengalaman teman-teman saya, ketika penelitian dilakukan sudah ada peningkatan, itu dianggap sudah berhasil walaupun belum 100%. Yang penting ada peningkatan, gitu katanya. Jadi saya sudah akhiri dengan seperti itu. Akhirnya dari hasil itu saya memperoleh kesimpulan bahwa metode yang saya lakukan, yang saya gunakan dalam pembelajaran IPA tadi, saya anggap berhasil di kelas saya. Di kelas saya pada anak-anak saya. Tapi kalau mengacu pada best practice yang tadi, saya belum yakin kalau misalnya ini bisa diterapkan di kelas lain, di SD lain, karena pasti siswa dan lingkungannya pun berbeda-beda. Tapi saya berharap metode ini bisa dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan hasil belajar siswa maupun untuk meningkatkan aktivitas siswa ketika belajar. Bisa digunakan dalam mata pelajaran apapun. Itu kesimpulan yang saya dapat setelah melakukan penelitian ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ini adalah bukan best practice, tapi saya itu juga bukan worst practice, tapi mungkin practice yang pernah saya lakukan aja. Gitu. Saya akhiri bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau ucapan saya yang kurang jelas, saya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan melalui email. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya juga di sini hanya akan menyampaikan hasil kerja yang masih banyak memerlukan bimbingan dari teman-teman semua. Baik, di sini saya mencoba menyampaikan masalah tentang hasil PTK model pembelajaran kooperatif tipe STAD untuk meningkatkan hasil belajar siswa tentang operasi hitung KPK dan EPB pada mata pelajaran matematika di kelas 5 SD 7 Hegarsari. Latar belakang masalah, menurut hasil tes ulangan pada mata pelajaran matematika kelas 5 pada materi KPK dan EPB, sebagian besar siswa belum mencapai KKM, yaitu
bawah 60. Dari jumlah 20 siswa, 70% siswa memperoleh nilai di bawah KKM, yaitu hanya memperoleh nilai 40 dari KKM yang ditetapkan. Setelah dilakukan pengamatan, ternyata pembelajaran masih berpusat kepada guru atau teacher center, sehingga siswa tidak terlibat aktif dalam pembelajaran. Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 5 dalam pembelajaran matematika adalah dengan menerapkan model cooperative learning atau tipe STAD, Student Team Achievement Division. Rumusan masalahnya, latar belakang masalah yang akan diterapkan yaitu apakah dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD mampu meningkatkan hasil belajar siswa tentang KPK dan EPB di kelas 5 SD 7 Hegarsari. Solusi yang digunakan yaitu penggunaan model pembelajaran STAD diasumsikan mampu meningkatkan hasil belajar matematika, materi KPK dan EPB pada pembelajaran matematika kelas 5 SD. Tujuan dan manfaat: meningkatkan keterampilan guru dalam menggunakan model pembelajaran STAD. Kemudian meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika tentang KPK dan EPB. Manfaatnya meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran matematika dengan model pembelajaran STAD, kemudian sebagai referensi untuk melaksanakan pembelajaran yang inovatif. Kemudian meningkatkan prestasi dan hasil belajar siswa pada pelajaran matematika. Kemudian memperoleh pembelajaran yang bermakna dan berpusat pada siswa sehingga meningkatkan hasil aktivitas dan hasil belajar siswa. Pada bab 2 pembahasan, model pembelajaran STAD. Model pembelajaran STAD adalah salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang paling sederhana. Siswa ditempatkan dalam tim belajar beranggotakan 4 orang yang merupakan campuran menurut tingkat kinerjanya, jenis kelamin dan suku. Guru menyajikan pelajaran, kemudian siswa bekerja dalam tim untuk memastikan bahwa seluruh anggota tim telah menguasai pelajaran tersebut. Akhirnya seluruh siswa dikenai kuis tentang materi itu dengan catatan saat kuis mereka tidak boleh saling membantu. Penggunaan model pembelajaran STAD. Pembelajaran ini dilaksanakan dengan menerapkan model pembelajaran STAD dengan langkah-langkah pembelajaran sebagai berikut. 1. Penyajian kelas. Tahap ini merupakan penyajian materi yang dilakukan guru secara klasikal dengan menggunakan persentase verbal atau teks. Penyajian difokuskan pada konsep-konsep dari materi yang dibahas. Setelah penyajian materi, siswa bekerja pada kelompok untuk menuntaskan materi pelajaran melalui tutorial, kuis, atau diskusi. Kemudian 2. Menetapkan siswa dalam kelompok. Kelompok menjadi hal yang sangat penting dalam STAD karena di dalam kelompok harus tercipta suatu kerja kooperatif antar siswa untuk mencapai kemampuan akademik yang diharapkan. Tes dan kuis. Siswa diberi tes individual setelah melaksanakan 1 atau 2 kali penyajian kelas dan bekerja serta berlatih dalam kelompok. Siswa harus menyadari bahwa usaha dan keberhasilan mereka nantinya akan memberikan sumbangan yang sangat berharga bagi kesuksesan kelompoknya. Kemudian 4. Skor peningkatan individual. Skor peningkatan individual berguna untuk memotivasi agar bekerja keras memperoleh hasil yang lebih baik dibandingkan dengan hasil sebelumnya. Nomor 5. Penghargaan kelompok. Sebuah kelompok akan mendapatkan suatu bentuk penghargaan jika skor rata-rata dari kelompok tersebut sesuai dengan kriteria yang sudah guru tetapkan sebelumnya. Bentuk penghargaan bisa dalam bentuk predikat seperti kelompok baik, kelompok sangat baik, dan kelompok super. Hasil penggunaan model pembelajaran STAD. Setelah
diadakan perbaikan pembelajaran dengan menggunakan model STAD, pembelajaran terdapat peningkatan yang sangat besar. Aktivitas siswa meningkat serta hasil belajar siswa mengalami peningkatan. Hasilnya sangat memuaskan dan dapat dilihat melalui grafik peningkatannya sebagai berikut. Selain data hasil belajar siswa, aspek yang dinilai sikap pun selama pembelajaran mengalami perubahan yang lebih baik. Di antaranya, siswa begitu antusias dan fokus dalam belajar. Kemudian siswa mampu memahami materi pembelajaran dengan baik. Siswa termotivasi untuk berani bertanya dan mengeluarkan pendapat. Dan siswa terlibat langsung dan aktif dalam proses pembelajaran. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran STAD. Kelebihannya, setiap siswa memiliki kesempatan untuk memberikan kontribusi yang substansial kepada kelompoknya. Dan posisi anggota kelompok adalah setara angkot dalam Slafin 2005 halaman 103. Peran guru juga menjadi lebih aktif dan lebih terfokus sebagai fasilitator, mediator, motivator, dan evaluator. Kekurangan dari metode STAD tadi adalah memerlukan kemampuan khusus dari guru. Guru dituntut sebagai fasilitator, mediator, motivator, dan evaluator. Dengan asumsi tidak semua guru mampu menjadi fasilitator, mediator, motivator, dan evaluator dengan baik. Solusi yang dapat dijalankan adalah meningkatkan mutu guru oleh pemerintah seperti mengadakan kegiatan-kegiatan akademik yang bersifat wajib dan tidak membebankan biaya kepada guru, serta melakukan pengawasan rutin secara insidental. Di samping itu, guru sendiri perlu lebih aktif lagi dalam mengembangkan kemampuannya tentang pembelajaran. Bab 3 penutup. Kesimpulannya, model pembelajaran STAD dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Pembelajaran model STAD mampu meningkatkan aktivitas dan keaktifan siswa. Sarannya, bagi guru sebaiknya model pembelajaran STAD dijadikan alternatif dalam proses belajar mengajar supaya hasilnya lebih efektif dan efisien. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memberikan best practice saya. Ini juga bukan best practice. Tadi sudah dijelaskan ya sama Bu Win, penjelasan yang sangat jelas sekali tentang best practice ya. Nanti sekarang Bapak Ibu sudah mengerti ya tentang best practice. Cuma maaf yang saya tampilkan sekarang nggak best practice mungkin ya. Ya, kalau tadi Ibu Win menjelaskan tentang PTK yang sudah benar-benar dilaksanakan, yang saya jelaskan di sini hanya proposalnya saja, nggak jelas. Ya, kebetulan yang akan saya gunakan pada saat ini adalah judul PTK-nya tentang matematika ya. Judul yang akan diambil yaitu penggunaan model mix and match untuk meningkatkan penguasaan konsep operasi hitung campuran pada siswa kelas 4 di SDN 1 Sukamukti. Kemudian masalah yang dihadapinya dalam pembelajaran matematika ini yaitu yang pertama, siswa tidak aktif dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian siswa kurang serius dalam mengikuti pembelajaran. Yang ketiganya, siswa kurang teliti dalam menyelesaikan soal. Terus siswa sulit dalam melakukan operasi hitung campuran, dan sehingga hasil akhirnya hasil belajar matematika yang masih sangat rendah. Ya, kurang dari KKN. Ya, kemudian pemecahan masalahnya untuk menyelesaikan masalah di atas digunakan model pembelajaran kooperatif tipe make match atau mencari pasangan.
sejawat ya sesama guru di SDN 1 Sukamukti juga. Oh iya, penelitiannya akan dilakukan di kelas 4 SDN 1 Sukamukti. Dan untuk hipotesisnya, yaitu jika diterapkan model make and match, maka dapat